Lagi Kenapa, makan, Mbak? Pak. Lagi makan kenapa minta naik? Nggak nyambil aja tadi. Udah belajar belum? Nggak, saya nggak belajar. Kenapa? Imani saja. Bosannya. Tadi Hah? saya lewat beranda kan Pak. Tiba-tiba tuh cuplikan video saya di situ. Nah sebelum itu saya kan awalnya naik ke sini cuma nanya, ya kan? Nanya. Saya juga nggak ngebahas tentang topik yang ada yang dibuat ini nih. Saya tuh cuma nanya. Kalau saya nanya itu salahkah kira-kira? Gitu loh. Kagak. Betul aja nanya. Enggak. Siapa yang salahin ente? Nggak ada yang nyalahin. Cuma saya tuh nggak kepikiran gitu loh sampai ke ternyata ada mungkin cuplikan video yang beberapa gitu ya, nggak di akunnya Pak Ustadz, mungkin di akun yang lain itu kayak, jadi mungkin apa yang saya salah katakan itu jadi rendahan gitu loh. Namanya juga saya minus pengetahuan juga kan. Saya kan untuk pendeta gitu loh. Tapi kalau misalnya jadinya kayak saya nganggap gitu loh, dari room ini jadi ceritanya kayak menjelek-menjelekkan agama gitu loh. Padahal saya cuma bertanya apa yang saya nggak mengerti gitu loh. Makanya saya naiknya. Jadi maksudnya room ini buat apa? Diskusi kah, menjelekkan kah, atau kayak mananya? Jadi Mbak, ya kalaunya kita melihat yang lain-lain, kan kita waktu berdiskusi ada yang merekam. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, namanya orang nonton ribuan juga. Nah kayak gitu. Jadi nggak usah diurusin lah yang rekaman kayak gitu. Tapi ambil aja pelajarannya dari video itu, apa yang dimaksud. Gitu aja. Banyak kok video saya berseliweran yang dipotong-potong juga, yang hilang konteksnya. Contoh, waktu saya menjelaskan ya di Bible bumi itu datar, kan saya ledek tuh. Kalau bumi itu bulat, kata saya, air laut akan tumpah. Sebenarnya saya itu sedang meledek Bible, yang mana di dalam Bible mengatakan bumi itu datar gitu. Gitu. Masa bumi datar di Bible? Aneh kan? Ya, berarti kan kita akan bertanya sama orang yang benar-benar tahu gitu kan. Kan saya ini kan cuma bertanya yang nggak saya tahu. Walaupun saya memang punya keyakinan kan nggak semuanya yang saya mengerti gitu loh. Kan saya bukan sekolah teologi. Kan? Sekarang kalau saya pun tanya sama yang keyakinan Islam pun saya tanya pun kadang mereka nggak tahu, makanya saya tanya sama orang yang benar-benar tahu. Ya saya tanya sama Pak Ustadz. Nggak gitu apa-apa, bagus. Iya. Silakan kalau Anda mau bertanya lagi, Mbak, silakan. Saya persilahkan gitu. Ya itulah, cuman kadang beberapa yang pertanyaan dari Pak Ustadz lontarkan ke saya nggak bisa jawab, jadi akhirnya menjadi bahan jelek gitu loh buat orang-orang yang suka cuplikan video gitu lah. Jadi akhirnya saya tuh kayak dikira itu kayak tertawakan kepercayaan saya sendiri gitu loh, ya kan? Sebenarnya saya tuh lagi itu mana gitu. Datang untuk belajar gitu ya, bukan datang untuk yang aneh-aneh, bukan gitu ya. Enggak dong, ngapain saya datang buat aneh-aneh? Ngapain saya juga naik turun kalau saya tuh nggak mau ada sesuatu tujuan. Ya semuanya ada tujuan kan. Naik untuk belajar intinya kayak gitu. Ya, terus di room Bapak ini gunanya untuk apa? Saya mau tanya. Banyak. Kalaunya di room saya ini satu ya, menyadarkan kawan-kawan kita yang Kristen yang masih membahas agama saya. Itu satu. Dua, menjawab dari kawan-kawan Kristen, apologit Kristen yang menyesatkan, yang memelintir agama Islam. Yang ketiga ya menambah wawasan, edukasi, dan melatih komunikasi. Gitu. Oke. Itu aja sih Pak Ustadz. Terus saya salfok dengan temanya Bapak bilang Yesus pernah sekolah, ini maksudnya apa? Nggak tahu. Jujur ya Pak ya, saya nggak pernah loh ya naik ngebahas dengan topik tentang yang ini ya. Paling kemarin nggak salah apa ya tapi ya, saya nggak terlalu ingat lah. Ini apa topiknya Pak? Yesus pernah sekolah. Anda tahu nggak kalau Yesus itu tidak ada ceritanya di umur 13 sampai 29 tahun. Di umur berapa? 13 sampai 29 tahun. Ceritanya?
Tidak ada catatannya. Hilang dia. Saya cuma ingatnya dia di umur 12 tahun itu di Bait Allah. Yang Habis di situ. Setelah itu saya nggak tahu ceritanya lagi. Ya Di hilang situ- sampai 29 umur 29 dia nggak nongol. Tapi kalau dari ceritanya Pak, setelah dari Bait Allah itu semakin dia bertumbuh besar gitu kan, baru dia dapat murid-muridnya, itu kan berarti dia sudah sudah di atas umur 12 tahun dong. 13 Nah, tahun. jadi dia semakin bertumbuh besar, ternyata dia sekolah, Mbak. Ada pendeta yang menjelaskan, beberapa pendeta, bahwa Yesus itu hilang di umur 13 sampai 29 tahun itu dia sedang sekolah gitu. Ini salah satunya nih. Ya. Kenapa Alkitab diam? Nih. Alkitab diam ini karena perhatikan Yohanes 2, 24-25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, dan dia menulis telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya. Sabar ya. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis itu. Terus Yohanes 20 ayat 30-31, memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam. Nah, itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret pada hari Sabat, masuk rumah ibadah. Berarti Yesus habis itu masuk Talmud di usia 12-19. Ini semacam SMA. Nih, bentar ya, Mbak. Bikin apa saja kalau begitu. Nah, nih, perhatikan. Yesus memang besar di Nazaret. Biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama, sekolah. Sekolah. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Umur 5-10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10-12. Habis itu masuk Talmud di usia 12-19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Yesus sekolah. Sekolahnya Yahudi. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatan. Oke, nah itulah penjelasan seorang pendeta kemana Yesus umur 13 sampai 29 tahun ternyata dia sekolah gitu. Oke. Oh, dari situ ternyata. Kalau saya nganggapnya sih biasa aja sih Pak. Kalau namanya juga dia manusia kan. Sama kayak kita juga. Kita butuh sekolah juga, pendidikan. Gitu. Baik, pertanyaannya apakah pantas Tuhan diajari ciptaannya? Itu pertanyaannya. Apakah pantas Tuhan diajari ciptaannya? Kan Tuhan Maha Tahu. Ya, tiba-tiba ada yang menggurui Tuhan. Gimana tuh? Pertanyaan Bapak sama aja kayak pertanyaan apakah pantas Tuhan mati gitu loh. Ya jawaban saya juga akan tetap seperti itu. Bagaimana caranya Tuhan untuk menghargai dan menjadi diri dia tuh ya seperti seorang manusia kan gitu. Bukan kan Tuhan kan nggak suka. Tuhan kan nggak suka walaupun dia manusia kan Tuhan itu tadi saya bilang memiliki kerendahan hati kan. Nah kalau emang dia manusia lakukanlah seperti manusia gitu kan. Jadi wajar. Jadi kalau menurut Anda, Mbak, jadi kalau menurut Anda wajar Tuhan itu sekolah gitu? Kalau menurut Anda wajar atau sekolah? Sekarang kembali lagi gitu loh Pak. Kalau memang definisinya kan manusia nih, kita butuh pendidikan, sekolah, itu kan manusia kan. Kalau memang Tuhan manusia, ya udah jadilah seperti manusia yang melakukan kegiatannya sehari-hari. Jadi kalau memang dikatakan manusia wajar, ya Tuhan menjadi manusia ya wajar lah menurut saya. Lah, kan gini, Yesus itu kan Tritunggal, kan katanya di dalam rohnya tuh ada roh Allah, roh Tuhan, betul? Ada. Nah,
berarti roh Allah itu ikut sekolah gitu. Nah, Kan manusianya sekolah, roh Allahnya ikut sekolah juga berarti itu. gini. Gimana? Gini, saya mau tanya dulu ke Bapak ya. Tanya Bapak dulu nih. Ah, Pernah nggak Bapak gini, antara pikiran dan hati itu berbeda? Pernah kan? Saya tuh gini loh, nganggapnya tuh gini Pak. Tuhan Tritunggal yang dimaksud itu gini loh. Tuhan yang kalau dikatakan Bapa gitu kan, itu adalah Allah itu sendiri, ya kan? Terus siapakah anak itu? Anak itu kalau di Kristen itu firmannya gitu loh, firmannya. Jadi ketika dia menyampaikan perkataannya dengan manusia, dia menjadi manusia gitu. Rohnya itu ya roh ada dalam diri dia gitu, yang menghidupi segala sesuatu gitu kan. Manusia hidup di dunia ini kan juga oleh rohnya gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya itu satu kesatuan Pak, nggak akan bakal terpisahkan. jadi Tuhan ikut sekolah juga di dalam diri Yesus itu. Kan gitu jadinya. Kalau tidak terpisahkan. Berarti waktu Yesus itu sekolah, masuk sekolah, dia Tuhan yang di dalam dirinya ikut sekolah juga, itu Tuhan berarti. Kalau secara kelihatannya iya. Iya, Tuhan sekolah. Puyeng saya, Mbak. Aduh. Kok Bapak jadi pusing Pak? Iya, Itu kan Tuhan itu posisinya maha kan- tahu, maha berilmu, Iya, Pak. maha tahu. Kok Iya. tiba-tiba ada manusia yang ngajarin Tuhan loh? Aduh, kayak gimana manusia ngajarin Tuhan? Kalau gitu saya mau tanya deh, Mbak, gurunya siapa sih? Siapa tahu saya mau sekolah dengan dia, mau jadi Tuhan juga saya. Ya enggak. Saya nggak tahu Pak, sedangkan di situ aja menurut si pendeta kan, menurut pendeta sekolah. Kalau kita kembalikan ke ayatnya, emangnya adakah sekolah dia di situ dikatakan? Kan nggak ada. Ya udah kalau saya nganggapnya positif aja, ya udah berarti gitulah maksudnya. Tapi kan saya Berarti- juga ke Alkitabnya, ada nggak Alkitabnya? Dan Berarti saya juga pendeta- berpikir lihat. Dan saya Pendeta juga tadi lihat di situ, ngarang. Pendeta ngarang nggak ngarang itu kan menurutnya si pendeta, gitu loh. Ada nggak dia? Menurut si pendeta, iya. Iya. Anda nggak Makanya ikut, sekarang saya nggak gini ikut, loh, Pak. tuh, menurut dia nggak ikut gitu. Menurut dia nggak ikut maksudnya gimana, kan dia ngomong menurut dia, jadi dia ngomong Iya, gitu. dia kan jelaskan kepada jemaat tuh. Apakah Menurut dia, Anda mengikuti penjelasannya atau tidak? Ya saya lebih fokus ke kalau memang sesuai dengan firman Tuhan di Alkitab, ya saya mengikuti yang di Alkitab dong. Nggak mungkin saya mengikuti menurut ini, menurut manusia, menurut itu, Lah, menurut pendeta. Kan Nggak pendeta semua tadi juga. menjabarkannya juga melalui Alkitab Anda tuh. Iya, melalui Alkitab. Tapi kan menurut dia, Pak. Apakah menurut Nah. Alkitab? Lah kan Itu loh. kalau dia memakai Alkitab, artinya Yesus sekolah itu dia mengatakan ada dasarnya gitu, dasarnya dari kitab Anda. Yesus Ya, dari sekolah. situ. Iya dari situ, tapi ada nggak dikatakan sekolah? Umurnya saja kan dikasih tahu, bukan sekolah kan? Umur yang dikasih tahu di situ kan, bukan sekolah kan? Tadi dia menjabarkan tentang sekolah, biasanya umur berapa di sekolah itu dijabarkan juga sekolah dan umurnya. Berarti ya itu maksudnya umur-umur di yang umur 12 itu berarti memang waktu masa sekolah, tapi kan nggak dikasih tahu di situ bahwa Tuhan itu sekolah di situ. Tuhan Yesus itu sekolah, nggak ada dikasih tahu di Alkitab. Dan kalau saya juga nggak terlalu perdebatkan soal itu. Kalaupun nanti dia sekolah nggak sekolah, ya saya cuma berpikir gini, ya karena dia kan dulu posisinya manusia, dilakukanlah layaknya seperti manusia yang seumumnya, kan gitu. Berarti waktu dia posisinya manusia bukan Tuhan gitu. Iya kan manusia sepenuhnya. Sepenuhnya manusia Iya, bukan tapi Tuhan. dia juga punya. Hah? Bukan Tuhan. Bukan Kenapa Pak? Jaring bukan cek. Tuhan. Siapa yang bukan Tuhan? 100% manusia waktu dia sekolah itu bukan Tuhan gitu. Bukan. Bukan. Oh. Ya bukan. Terus? Jadi tuh dia tuh gimana ya saya jelaskannya? Dia itu sepenuhnya manusia, ya kan? Tetapi sekalipun dia sepenuhnya manusia,
dia juga memiliki kuasa dalam dirinya karena dia juga Tuhan, seperti itu. Dari dia bisa kayak gimana itu? Bisa dong Pak. Oh Bapak belum tahu ya, saya manusia nih ya Pak. Oke, gini, saya jelasin. Saya manusia nih. Saya yakin saya punya kuasa Pak. Percaya nggak Bapak? Saya yakin saya punya kuasa. Terus Nah, saya yakin saya punya kuasa. biarkan saya dengarkan dulu teman-teman ini ya. Mau kemana mbaknya gitu? Oke. Di sini saya ngasih kuasa ya. Ada orang bilang, Tuhan sepenuhnya manusia. Bukankah manusia itu juga punya kuasa? Punya dong Pak, dari rohnya. Saya nih sebenarnya bisa punya kuasa, gitu loh. Saya diajarkan selama hidup saya, gitu kan. Beberapa kadang kayak kepercayaan ini, kepercayaan misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu tentang nenek moyang. Saya diajarkan untuk tetap percaya sama Tuhan Yesus, karena di diri kamu tuh ada kuasa gitu loh. Karena Tuhan selalu bersama kamu gitu loh. Jadi kita tuh punya kuasa, bisa mengusir setan, bisa mengusir roh jahat gitu loh, dengan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, berarti kan saya manusia aja dikasih kuasa, tapi saya nggak melihat kan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sertai saya gitu loh. Saya aja manusia punya kuasa. Dan kalau kita baca di Roma juga, setiap kita itu memiliki yang namanya roh kehidupan gitu kan. Dan juga kita itu memiliki yang namanya itu, setiap manusia itu ada yang namanya roh bernubuat gitu kan. Nah itu macam-macam gitu. Jadi saya percaya saya punya kuasa. Kalau asalkan saya percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan kuasa. Begitu juga maksudnya itu, Pak. Jadi waktu dia sekolah itu Tuhan ikut sekolah atau tidak? Kalau secara di situ kan dia manusia, berarti manusia lah yang di situ secara pribadi manusianya lah sekolah, bukan Tuhannya. Kan roh di dalam Yesus itu Tuhan. Ngikut Yesus dong dia. Berarti Tuhannya ikut sekolah. Tuhan ikut sekolah. Yang sekolah itu kan manusianya. Iya, manusianya. Manusianya. Kan yang sekolah manusianya. Di dalam manusianya itu kan ada Tuhan. Betul? Iya. Nah, Tapi berarti waktu dia sekolah berarti Tuhan juga ikut sekolah gitu. Ya manusianya sekolah, Pak, bukan Tuhan yang sekolah. Saya mau kasih logika lagi satu lagi. Yang manusianya sekolah, Pak. Tanya sama Bapak nih. Di dalam diri Bapak itu ada jiwa, ada tubuh, ada roh. Tapi satu Bapak sendiri kan? Iya kan? Nah, sekarang saya mau tanya. Sebentar ya, aduh ada telepon. Nah, saya tanya nih Pak. Misalnya nih, kalau tubuh Bapak terluka, apakah roh Bapak juga terluka? Apakah jiwa Bapak terluka? Tidak kan? Oke. Nah, begitu juga. Ya memang dasar manusia, dalam diri manusianya aja yang di situ belajar gitu loh. Ya. Artinya apa? Gini Mbak, kalau tubuhnya terluka, rohnya tidak, berarti itu adalah hal yang berbeda. Mana sih? Kecuali tubuhnya luka, rohnya juga luka, berarti sama. Kalau rohnya tidak ikut luka, berarti itu adalah hal yang berbeda. Hal berbeda dari mana Pak? Bedanya mereka tetap jadi satu manusia kan? Roh bukan tubuh bukan roh gitu. Ya makanya saya bilang, tapi dalam satu kesatuan kan ada di diri Bapak. Tubuh, jadi kalaunya dia kalaunya jasadnya mati, rohnya ikut mati. Ya nggak mati dong. Berarti bukan. Nggak bisa Anda pakai analogi manusia. Di dalamnya ada roh, ada jiwa. Nggak bisa berarti. Nah ya sudah. Karena apa? Karena apa? Ya. Tadi kan rohnya nggak mati tuh kan? Ya begitu juga tadi manusia yang belajar, Tuhannya kan nggak. Apa bedanya? Aduh, saya mau tanya ya, siapa yang menggurui Yesus ini? Kalau mau gini mbak, banyak pertanyaan aneh yang muncul kalau Yesus itu sekolah. Apa aja? Satu, ya, siapa gurunya? Kan gitu. Yang kedua, apa nama sekolahnya? Yang ketiga, sebentar ya. Yang ketiga, ya,
mana ijazahnya, asli atau palsu, kan gitu. Yang keempat, dia lulusan tahun berapa. Yang kelima, bentuk sekolahnya kayak mana.